Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aljebraku. Pada video kali ini kita akan membahas tentang integral tentu atau integral Riemann. Misal kita punya fungsi ya, suatu fungsi y sama dengan fx pada interval a sampai ab. Nah, kita akan menghitung luas daerah di bawah kurva y sama dengan fx ya. Nah, ini tidak melihat kondisi apakah fungsinya kontinu pada setiap semua interval ini atau beberapa titik dia tidak kontinu. Nah, konsep ini ya, walaupun telah kita sampaikan di video sebelumnya tentang notasi Leibniz ya, tentang notasi sigma, kemudian mencari luas daerah di bawah kurva. Pada awalnya memang konsep itu dikembangkan oleh Newton dan Leibniz ya, tapi kemudian seorang matematikawan Jerman, Georg Friedrich Bernhard Riemann ya, pada abad ke-18 ini mengumpulkan konsep dengan mempartisi ya. Jadi menghitung luas daerah di bawah kurva y sama dengan fx yang tidak mempedulikan apakah fungsinya itu kontinu di semua interval AB. Dengan cara dia mempartisi menjadi beberapa partisi ya. Tidak harus deltanya sama pada setiap subinterval. Jadi kalau ini ada titik-titik ya, partisinya A sama dengan x0, x1, x2, x3, x4, x5 sampai x6 sama dengan B, kita partisi menjadi 6 bagian. Maka Riemann ini menggunakan idenya delta xi ini tidak harus sama. Kemudian dia mengambil titik sampel ya, x1 bar, x2 bar dan seterusnya sampai x6 bar, di mana titiknya ini nanti bisa didefinisikan tidak harus merupakan titik tengah dari subinterval ini. Oke, kemudian notasi yang dipakai nanti adalah menggunakan RP ya, di mana R-nya ini luas areanya, P-nya ini partisinya ya. Kemudian ini akan sama dengan sigma dari fxi bar dikali sigma xi. Seperti yang kita telah jelaskan pada video sebelumnya, kalau misal kita partisi menjadi beberapa bagian, maka luas persegi panjang yang merupakan subinterval dari area di bawah kurva ini itu adalah tingginya adalah fxi ya, fxi bar dikali delta xi nya sebagai alasnya. Oke, kemudian sebagai ilustrasi lain, misal kita punya fungsi ini tadi ya, y sama dengan fx. Nah, ini kita partisi menjadi 6 partisi ya. Kemudian kita ambil misalnya titik sampelnya x1 bar sampai x6 bar. Nah, maka x1 bar ini yang merupakan kita ambil sebagai tinggi dari persegi panjang yang merupakan pembagian dari daerah ini ya. Kita bagi menjadi beberapa sub interval sehingga kita memperoleh ada 6 persegi panjang dengan luas masing-masingnya. Bisa kita lihat bahwa luas daerah ini adalah luas A1 ditambah A2, A3, A4, A5 dan A6, dimana luas-luas ini adalah delta x1 ya, delta x1 ini dikali fx1 bar ini ya, ini delta x2 dikali fx2 bar, ini adalah luasnya, delta x3 dikali x3 bar dan seterusnya sampai delta x6 dikali fx6 bar. Nah, contoh satu, misal kita akan menghitung ya, hitunglah jumlahan Riemann untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 pada interval min 1 sampai 2 ya. Dengan partisinya seperti ini kita ambil misal deltanya sama ya, yaitu 0,5, min 1, min 0,5, 0, 0,5, 1, 1,0 dan 2. Ini adalah titik-titik partisinya. Dengan kita mengambil titik sampelnya xi bar, ini kita ambil merupakan titik tengah ya, titik tengah dari subinterval ke i itu. Nah, dengan kata lain, kalau kita lihat grafiknya, fungsinya akan seperti ini ya. Ini min 1 sampai 2 intervalnya, kita bagi deltanya sama 0,5, 0,5. Kita ambil titik sampelnya adalah titik tengah dari subinterval itu, artinya adalah ini titiknya nanti min 0,75, min 0,25, 0,25, kemudian 0,75, 1,25 dan 1,75, sehingga kita peroleh luas dari daerah ini ya adalah sigma, partisinya ada 6 ya, 1 sampai 6 dari fxi bar dikali delta x. Artinya f dari min 0,75 ini tingginya ya,
kemudian ditambah ini karena deltanya sama ya, jadi ini deltanya bisa kita keluarkan di sini 0,5 semua. Tinggal kita menjumlahkan ini ya, f min 0,25, f 0,25, f 0,75, kemudian sampai f 1,75. Ini kalau kita hitung, kita substitusikan ke fungsinya ya, x kuadrat plus 1, artinya f min 0,75 sama dengan min 0,75 dikuadratkan ditambah 1 dan seterusnya sampai f 1,75 berarti 1,75 kuadrat ditambah 1, sehingga kita peroleh hasil seperti ini. Nah, kalau kita sederhanakan maka akan kita peroleh luas ini ya, luas daerah di bawah kurva Y atau fx sama dengan x kuadrat tambah 1 pada interval min 1 sampai 2 ya. Ini adalah sebesar 5,9375. Nah, ilustrasi lain, kita juga tahu bahwa faktanya tidak selalu ya, nilai fungsi itu berada di atas sumbu x atau lebih dari 0. Bisa jadi dia kurang dari 0, atau kalau kita gambarkan seperti ini, misalnya kita punya fungsi y sama dengan fx, maka luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini akan seperti ini dibaginya. Ini ada A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Karena ada yang berada di bawah sumbu x. Maka cara menjumlahkannya, kita menghitung daerah ini adalah dengan cara yang di bawah kurva ini kita artinya adalah negatif dari A2 ya, min A2, min A3, min A4. Nah, sedangkan yang di atas sumbu x ini positif. Artinya ini daerah ini adalah sigma i dari 1 sampai 6 karena ada 6 partisi. Dari fx i bar dikali delta i, ini artinya penjumlahan dari ke-6 area ini. Nah, sebagai contoh yang kedua ya, misalnya kita akan menghitung jumlahan Riemann untuk fungsi fx sama dengan x ditambah 1 dikali x min 2 dikali x min 4. Artinya ini adalah x pangkat 3 minim x kuadrat ditambah 2x tambah 8 ya, pada interval 0 sampai 5. Nah, kita akan mempartisinya dengan titik-titik partisi seperti ini, 0, 1,1, 2, 3,2, 4, 5. Kita ambil ya, titik sampelnya itu adalah x1 bar 0,5, x2 barnya 1,5, x3 barnya 2,5, x4 barnya 3,6, dan x5 barnya sama dengan 5. Maka kalau kita lihat ini fungsinya ya, kita lihat ada yang nilai fx-nya itu berada di bawah sumbu x ya, atau kurang dari 0 ya. Artinya nanti ini area ini adalah area yang di atas ya, ditambah area yang di bawah. Ini minusnya ya, minus area yang di bawah. Nah, tetapi kalau kita kerjakan dengan jumlah Riemann ini tetap kita hitung, maka akan kita peroleh sigma i dari 1 sampai 5, partisinya sebanyak 5 ya. Kemudian ini artinya karena delta xi-nya berbeda-beda ya, ini akan kita peroleh f 0,5 ya dikali 1,1 dikurang 0, yang ini ya. Ini adalah fungsi yang delta x1 ya. Delta x1 ini adalah 1,1 dikurang 0 ya deltanya. Sedangkan yang f delta x2 ini adalah 2 dikurang 1,1 deltanya. Kemudian yang f3 ya, delta x3 ini adalah 3,2 dikurang 2. Kemudian delta x4 3,2 dikurang 4 ya. Kemudian ya karena ini tadi adalah negatifnya ya, jadi 4 dikurang 3,2 ya. Kemudian ini delta x5 5 dikurang 4 deltanya ya. Sehingga kalau kita masukkan ke fungsinya ya, ke fungsinya ini, maka kan kita peroleh hasilnya adalah 23,9698. Oke, sekarang kita masuk ke definisi integral tentu ya, atau definite integral. Misal diberikan fungsi f yang terdefinisi pada interval AB. Nah, jika limit ya, limit norm p menuju ke 0, sigma i dari 1 sampai n dari fx i bar dikali delta xi ini ada ya, limitnya ada, limit dari jumlah Riemann itu ada, maka f dikatakan integrable atau dapat diintegralkan pada interval AB ya, a, b. Nah, lebih lanjut notasi ini ya, ada integral ya, a dari a sampai b ya, batas bawahnya a, batas b dari fx dx. Nah, ini adalah disebut integral tentu ya, atau integral Riemann dari fungsi f dari a ke b, yang didefinisikan oleh
integral A B fx dx sama dengan limit dari norm P mendekati 0 menuju 0 sigma I dari 1 sampai N fx I bar dikali delta xi. Nah, integral A ya, integral fx dx dari A ke B ini adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx dan sumbu x pada interval AB. Jadi kalau kita lihat di sini misal ini fungsi fx ya, fungsi fx ini dari interval A sampai B, maka kalau fungsinya seperti ini nanti ada area yang di atas ya, ini area yang di bawah. Nah, sebagai kaidah yang tadi artinya integral fx dx dari A ke B ya, luas daerah di kurva ini adalah luas daerah yang di atas dikurang luas daerah yang di bawah. Nah, sebagai sifatnya ada integral A ya, fx dx dari A ke A itu akan sama dengan 0 ya, contoh integral x pangkat 3 dx dari 2 ke 2 ini akan sama dengan 0 karena kalau kita lihat di grafik fungsinya ya ini areanya ya tidak ada ya 0. Kemudian integral fx dx dari A ke B ini akan sama dengan min dari integral fx dx dari B ke A dengan catatan A nya lebih dari B. Sebagai contoh misal integral x pangkat 3 dx dari 6 ke 2 maka ini akan sama dengan min dari integral x dx dari 2 ke 6. Nah, penulisan fx dx ini ada biasa juga tergantung dari notasinya ya, simbolnya bisa kita ganti. Misal integral fx dx dari A ke B ini akan sama dengan integral ft dt ya, dari A ke B akan sama dengan integral fu du dari A ke B. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi integrable atau dapat diintegralkan ya? Tidak semua fungsi dapat diintegralkan pada interval AB ya. Sebagai contoh, kalau kita punya fungsi fx sama dengan akan bernilai 1/x kuadrat jika x-nya tidak 0 dan akan bernilai 1 jika x-nya sama dengan 0. Kalau kita lihat grafik fungsinya akan seperti ini ya. Seperti ini di mana nilai fx f1 ya, f1 itu sama dengan 0 di sini ya. F0 ya, F0 sama dengan 1 ada di sini. Nah, fungsi ini ya, fungsi ini tidak dapat diintegralkan pada interval min 2 sampai 2 karena apa? Karena limit dari jumlah Riemann-nya tidak ada ya, tidak ada. Sehingga dia tidak dapat diintegralkan. Nah, sehingga kita perlu suatu teorema yang selanjutnya kita sebut sebagai teorema keintegralan. Jika fungsi f terbatas pada interval a, b dan fungsi f ini kontinu ya, kecuali pada berhingga banyak titik, maka f dapat diintegralkan pada interval a, b. Nah, di sisi lain jika f-nya kontinu pada seluruh interval a, b, maka fungsi f integrable pada selang a, b atau interval a, b. Contoh ya, contoh 3 kita akan menghitung integral dari x plus 3 dx dari min 2 sampai 3. Nah, dengan menggunakan integral Riemann tadi ya, misal kita akan partisi interval min 2 sampai 3 menjadi n partisi dengan delta x-nya berarti sama dengan 5/n ya. Karena min 2 sampai 5 itu sepanjang 5 satuan ya, min 2 sampai 3 ini sepanjang 5 satuan. Artinya pada setiap subinterval ya, misal pada setiap interval xi min 1 xi kita akan menggunakan titik sampelnya xi bar sama dengan xi ya. Sehingga kita peroleh x0 ini batas bawahnya min 2, x1 ini akan sama dengan min 2 ditambah delta x nya adalah 5/n, jadi min 2 tambah 5/n, x2 min 2 ditambah 2 dikali 5/n dan seterusnya. Terakhir akan kita peroleh xn sama dengan min 2 ditambah n dikali 5/n atau sama dengan 3, yaitu batas atasnya ini. Nah, dan fxi-nya ya, karena ini fx-nya adalah x plus 3, maka fxi-nya akan sama dengan xi ditambah 3 atau akan sama dengan 1 ditambah i dikali 5/n ya. Ini didapat dari sini ya. Ini xi adalah min 2 ditambah i dikali 5/n, substitusikan ke sini xi-nya sehingga diperoleh ditambah 3, min 2 tambah 3 1 ditambah i dikali 5/n. Nah, ketika kita sudah dapat ini x0, x1, x2 dan seterusnya sampai xn dan fxi, maka kita peroleh jumlahan Riemann-nya ya, sigma
I dari 1 sampai N fxi bar dikali delta xi akan sama dengan sigma I dari 1 sampai N fxi delta x, karena tadi kita mengambil xi barnya sama dengan xi, sehingga akan sama dengan sigma ya dari I dari 1 sampai N fxi nya tadi sudah kita peroleh 1 ditambah I dikali 5 per N, delta x nya 5 per N, maka kalau kita sederhanakan akan menjadi 5 per N, ini konstanta keluar ya pakai sifat notasi sigma yang bisa Anda lihat di yang telah kita jelaskan pada video sebelumnya. Jadi 5 per N dikali sigma I dari 1 sampai N dari 1 ditambah ini 25 per N kuadrat dikali sigma I dari 1 sampai N dari I. Nah ini kita gunakan rumus khusus yang sigma I itu, maka kan kita peroleh N dikali N plus 1 per 2 ya. Nah ini kalau kita sederhanakan maka akan menjadi 5 ditambah 25 per 2 dikali 1 ditambah 1 per N. Nah menggunakan definisi integral Riemann tadi, maka integral dari X ditambah 3dx dari min 2 sampai 3 akan sama dengan limit ya, 0p menuju 0 dari sigma I dari 1 sampai N fxi bar dikali delta X. Artinya ini tinggal kita substitusikan ke sini ya, kita limitkan sehingga ini akan sama dengan limit dari N menuju tak hingga dari ini ya. Nah, sehingga kita peroleh dia akan sama dengan 35 per 2 ya. Nah ini 5 ya, limitnya limit N limit ini adalah 5. Ini bisa Anda lihat kembali sifat-sifat limit ya yang pada kalkulus 1 ini artinya 5 ya. 5 kalau kita jadikan per 2 jadi 10 per 2 ya. Dan limit N menuju tak hingga dari ini ya ini adalah 1 ditambah 0, 1 kali 25 per 2 jadinya 10 per 2 ditambah 25 per 2 jadi 35 per 2. Nah kalau kita lihat grafik dari fungsinya ya, fungsi fx sama dengan x plus 3 kalau kita gambarkan seperti ini jadinya ya, kita gambarkan akan jadi seperti ini. Nah ini sebenarnya bisa kita hitung dengan menggunakan konsep geometri yang sederhana ya, dengan menggunakan luas bidang. Kita tahu di sini luasnya adalah ini kalau kita partisi menjadi sebuah persegi panjang dan sebuah segitiga ya, sebuah segitiga. Jadi luas A ini kalau kita hitung ini tadi panjangnya 5 ya, ini tingginya 1 berarti 5 satuan ya, 5 satuan, sedangkan segitiganya ini bisa kita hitung adalah setengah kali alas kali tinggi, jadi 5 per 2 dikali tingginya ini adalah 6 ya, 6 dikurang apa ini nanti akan kita peroleh dia akan sama dengan 35 per 2. Nah tetapi tidak semua fungsi ya itu bisa kita gambarkan atau kita selesaikan dengan menggunakan rumus-rumus geometri dasar ya. Nah, sebagai contoh ini kan kita bisa lihat ya A sama dengan setengah A ditambah B dikali H ya, sehingga akan kita peroleh setengah dikali 1 ditambah 6 dikali 5 nanti hasilnya 35 per 2 sama dengan yang kita kerjakan dengan integral Riemann ya. Nah, tetapi tidak semua fungsi itu bisa kita selesaikan dengan rumus-rumus dasar geometri seperti ini. Nah, seperti contoh yang berikutnya bisa kita lihat, misal hitunglah integral dari 2x kuadrat min 8 dx ya, dari min 1 sampai 3. Maka seperti tadi kita partisi dulu batasnya, ini intervalnya min 1 sampai 3 menjadi n partisi. Nah, karena ini panjangnya sepanjang 4 berarti delta x nya 4 per n ya. Dengan subintervalnya sama ya dengan soal 3 tadi, kita ambil misal titik sampelnya sama dengan xi, maka akan kita peroleh xi nya itu akan sama dengan nanti kita peroleh min 1 ditambah i dikali delta x atau sederhananya min 1 ditambah i dikali 4 per n, sehingga fx nya ya kita substitusikan 2x kuadrat min 8 jadi fxi 2xi kuadrat dikurang 8. Nah, ini kita sederhanakan kembali ya, xi nya substitusikan ke sini sehingga kita peroleh fxi nya sama dengan ini ya. Nah kemudian akibatnya kita akan memperoleh sigma fxi bar delta xi nya sama dengan sigma i dari 1 sampai fxi delta x ya, dan akan sama dengan ini sigma i dari 1 sampai n, kita substitusikan fxi nya delta x nya, dan kita sederhanakan menggunakan linearitas dari sigma ya, dengan notasi sigma yang bisa Anda lihat kembali pada video sebelumnya. Ini konstanta ya, min 24 per n, sigma i 1 16 kali 4 64 per n kuadrat sigma i ya, dan 32 kali 4 128 n kuadrat n pangkat 3 sigma i kuadrat. Nah, tinggal gunakan rumus konstanta n kali 1 artinya sebanyak n. Ini pakai rumus sigma i, n dikali n plus 1 per 2, ini pakai rumus sigma i kuadrat ya, n dikali n plus 1 2n plus 1 per 6, sehingga nanti
sederhananya kita akan memperoleh, sederhanakan ini. Nah, terakhir kita dapat itu. Nah, sehingga terakhir kita limitkan menggunakan definisi integral Riemann tadi. Jadi integral 2x kuadrat min 8dx dari min 1 sampai 3 ada limit dari jumlahan Riemann itu ya. Sehingga akan sama dengan limit dari yang sudah kita sederhanakan tadi. Artinya ini limit 1 per n ya, 1 tambah 0, 1, 2 ditambah 0 ditambah 0, 2 ya, sehingga ini min 24, min 32 kali 1, 128 per 6 dikali 2, sehingga akan kita peroleh ini hasilnya adalah 128 per 3 ya, ini akan sama dengan min 40 per 3. Nah, seperti yang di contoh sebelumnya, kalau kita lihat fungsi ini ya, grafiknya akan seperti ini. Nah, ini tidak bisa kita dekati dengan secara secara tepat nilainya dengan rumus geometri yang sederhana ya. Karena kalau kita dekati dengan rumus segitiga, misal di sini, maka akan terdapat error yang sangat cukup banyak di sini ya. Nah, ini bisa Anda coba nanti kalau misal menggunakan pendekatan dengan rumus segitiga ya, ini tidak akan mendekati, tidak akan sama persis menjadi min 40 per 3 ya, tapi akan mendekati min 40 per 3. Oke, berikutnya kalau kita misal punya fungsi y sama dengan fx ya, kemudian daerah yang dibatasi oleh kurva ini pada interval a, b, c ya, ini maka bisa kita pandang luas daerah di bawah kurva y sama fx dari a ke c ini bisa kita lihat sebagai daerah R1 ditambah R2 ya, artinya luas daerah R ya, keseluruhan ini adalah luas daerah R1 digabung R2 atau AR1 ditambah R2. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep integral Riemann tadi, maka ini akan sama dengan integral ya fx dari a ke c itu akan sama dengan integral fx dari a ke b ditambah integral fx dari b ke c. Nah, secara formal sifat itu dituangkan ke dalam teorema sifat penjumlah interval ya. Jadi jika fungsi f dapat diintegralkan, ini sebagai syarat cukupnya ya, pada suatu interval yang memuat titik-titik a, b, dan c, maka integral fx dx dari a ke c itu akan sama dengan integral fx dx dari a ke b ditambah integral fx dx dari b ke c. Ya, walaupun urutan a, b, dan c ini nanti tidak akan berpengaruh ya. Nanti bisa Anda lihat misal kalau kita punya contoh ya, ini integral x kuadrat dx dari 0 sampai 2. Ini bisa kita lihat ini adalah sama dengan integral x kuadrat dx dari 0 sampai 1 ditambah integral x kuadrat dx dari 1 sampai 2. Nah, ini bisa Anda coba dengan menggunakan teorema ini ya, melihat urutan dari a dan b ya, bisa saja nanti integral x kuadrat dx bisa Anda cek ya dari 0 dan 2 itu akan sama dengan ya, kalau kita ambil misal di sini 0 sampai 3 ya, kemudian artinya satunya ini kita ganti dengan 3 gitu ya, nanti 3 ke 2, maka nilainya akan sama nanti ya, itu bisa Anda cek sebagai latihannya. Oke, baik, demikian penjelasan tentang penjumlahan Riemann ya, tentang integral Riemann atau integral tentu. Untuk saran, kritik, pertanyaan dapat Anda sampaikan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.